Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, Miss Dina fine to thank you. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube Miss Dina. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran Al-Quran Hadis bab 10, membahas mengenai hukum bacaan alif lam qamariyah dan hukum bacaan alif lam syamsiyah. Tapi sebelum teman-teman menyimak penjelasan mengenai hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Get ready. Sikap berdoa. Come on student, before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baik teman-teman, silahkan dibuka buku Al-Quran hadisnya pelajaran ke-10 halaman 93 dan silahkan disimak dengan baik dan sampai selesai video pembelajaran dari Miss Dina untuk kalian semua. Nah baik anak-anak, sekarang pertama kita akan mengetahui dulu apa yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Dan yang kedua, kita akan mengetahui apa itu yang dinamakan alif lam syamsiyah. Dan nanti teman-teman juga akan bisa mengetahui perbedaan antara bacaan daripada huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Pertama, untuk alif lam qamariyah itu bisa kita katakan atau bisa diartikan sebagai bacaan yang dimana bacaannya harus terdengar jelas. Atau kata lainnya adalah izhar, hukum bacaan izhar. Nah, ketika alif lam qamariyah bertemu dengan 14 huruf yang sudah ditentukan, maka dia harus dibacanya dengan jelas atau hukum bacaannya adalah izhar. Miss Dina, 14 hurufnya itu apa sih? Nah, untuk 14 huruf daripada huruf alif lam qamariyah adalah alif, ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qa, ka, ma, wa, ha, dan yang terakhir ada ya. Nah, itu tadi adalah 14 huruf alif lam qamariyah. Contohnya maksudnya seperti ini. Ketika ada huruf alif lam itu kan berarti alif dan la ya. Nah, ketika ada huruf alif lam bertemu atau diiringi dengan ke-14 huruf yang tadi sudah teman-teman ketahui, berarti dibacanya harus jelas atau izhar. Gak boleh samar-samar, gak boleh mengambang, apalagi tidak terdengar. Nah, gak boleh seperti itu ya, tapi dibacanya harus jelas, terdengar jelas sekali. Contoh bacaannya itu adalah misalnya ketika alif lam qamariyah kita iringi atau kita sandingkan dia dengan huruf ja misalnya. Nah, contoh bacaannya itu seperti yang ada di buku, yaitu al-jannatu. Nah, al-jannatu. Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf ja atau diiringi dengan huruf ja, maka huruf la-nya itu harus terdengar jelas, harus dibaca dengan jelas. Dibacanya seperti apa? Al-jannatu, bukan al-jannatu. Nah, kalau al-jannatu berarti kan lamnya atau huruf lamnya itu tidak terdengar jelas sama sekali ya. Nah, tetapi karena di sini
huruf alif lam komariahnya itu beriringan dengan huruf ja. Huruf ja itu ada di dalam 14 huruf, di mana 14 huruf yang bertemu dengan alif lam komariah, maka kita harus bacanya dengan jelas. Berarti teman-teman harus membacanya dengan jelas pula. Bagaimana bacanya tadi? Al-jannatu. Nah, silahkan diikuti, teman-teman mengikuti membaca di rumah masing-masing. Seperti itu ya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai huruf alif lam qamariyah beserta dengan ke-14 hurufnya dan beserta dengan contoh bacaannya. Oke, jadi sekarang kita simpulkan dulu bahwa huruf alif lam qamariyah itu dibacanya harus jelas atau izhar. Ada berapa huruf alif lam qamariyah? 14, Miss Dina. Good job, betul sekali. Ada 14 huruf alif lam qamariyah. Ada apa aja teman-teman? Nah, tadi ada apa aja? Alif, ba, ja, ha, kho, a, go, fa, ko, ka, ma, wa, ha, ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai alif lam qamariyah. Sekarang untuk yang alif lam syamsiyah. Nah, untuk huruf alif lam syamsiyah itu kita harus membacanya dengan bacaan yang idgham atau melebur. Jadi menyatu dengan huruf yang disandingkan di depan huruf lamnya. Untuk alif lam syamsiyah di sini juga ada 14 huruf, yang dimana 14 huruf ini ketika disandingkan atau dibarengi dengan huruf alif lam syamsiyah, maka kita harus bacanya dengan cara melebur, atau kita baca dengan membacanya menyatu gitu ya sama huruf yang diiringi atau huruf yang mengiringinya. Untuk 14 hurufnya itu ada ta, sa, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, la, dan na. Nah, itu tadi adalah 14 huruf untuk huruf yang disandingkan atau yang diiringi dengan alif lam syamsiyah. Contoh bacaannya misalnya misalnya kita iringi alif lam syamsiyah dengan huruf da, maka untuk contoh bacaannya adalah ad-dinu. Nah, huruf lamnya itu tidak kita baca dengan jelas, tetapi dia melebur atau menyatu dengan huruf da yang ada di depan lamnya. Jadi membacanya adalah ad-dinu. Bukan aldinu, tapi ad-dinu. Nah, kalau aldinu berarti itu kita salah membacanya, karena kalau yang lamnya itu kita baca dengan jelas, tetapi huruf yang mengiringinya itu bukan huruf dari alif lam qamariyah, berarti kita salah atau kurang tepat membacanya, karena huruf da ada daripada bagian dari huruf alif lam syamsiyah. Jadi kita harus membacanya dengan melebur atau kita satukan dia. Jadi bacanya adalah ad-dinu, seperti itu. Oke, jadi mari kita bersama-sama menyimpulkan untuk bacaan mengenai alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah hukum bacaannya itu adalah idgham atau melebur, menyatu, barengan, dibarengi, disatuin gitu ya. Nah, ada 14 huruf yang mengiringi alif lam syamsiyah. Ada huruf apa aja teman-teman? Ada huruf ta, sa, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, la, dan na. Jadi seperti itu teman-teman ya.
Untuk huruf alif lam qamariyah dibacanya dengan izhar atau jelas. Terus untuk huruf alif lam syamsiyah dibacanya idgham atau melebur. Kedua-duanya ini memiliki huruf yang disandingkan di depannya atau dibarengi di depannya. Ada berapa huruf? 14 huruf. Keduanya juga memiliki 14 huruf, tetapi dari 14 huruf ini semuanya nggak sama, berbeda. Seperti itu. Jadi Miss Dina harapkan bagi teman-teman yang sudah memasuki Iqra jilid yang atas, misalnya Iqra jilid 5 atau jilid 6 dan Al-Quran, Miss Dina harapkan teman-teman bisa mengingat kembali dan nanti akhirnya teman-teman semua bisa mempraktikkan bacaan yang betul sesuai dengan hukum bacaannya, apakah dia alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi semuanya sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina dengan baik. Semoga video pembelajaran dari Miss Dina bisa membantu teman-teman selama teman-teman masih belajar di rumah. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Dina. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.